Selamat pagi. Kali ini saya akan bawakan renungan Jangan pernah menyerah, don't give up. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Esther adalah salah satu pahlawan wanita dalam Alkitab, dan dari Esther kita bisa belajar imannya. Seringkali kita dilanda ketakutan untuk mengambil suatu keputusan yang penting, karena ada kemungkinan konsekuensi yang berat. Iman adalah kunci dari menghilangkan rasa takut untuk mengambil suatu keputusan, karena keputusan itu akan mempengaruhi jalan kehidupan Anda dan saya, atau bahkan mempengaruhi kehidupan rohani. Esther adalah seorang anak yatim piatu yang menjadi seorang ratu. Dia menjadi seorang paman bernama Mordekai, seorang Yahudi dan mempunyai posisi di istana. Mordekai menyarankan agar Esther menutupi asal-usulnya bahwa ia turunan Yahudi, dan Esther mengikuti saran pamannya. Kita bisa baca di kitab Esther. Ada rencana untuk membinasakan suku Yahudi oleh Haman, dan Haman membujuk raja untuk mengeluarkan keputusan yang menyatakan 10.000 yang akan memberi 10.000 talenta perak akan diberikan kepada siapa saja yang mau membunuh orang Yahudi. Raja mengeluarkan keputusan dimeterai dengan cincin raja dan tidak dapat dicabut dan diubah. Mordekai menceritakan segala yang telah terjadi dan memberinya salinan keputusan tertulis kepada Esther. Dia juga mengatakan kepada Esther untuk pergi menghadap raja dan memohon demi bangsanya. Esther dihadapkan pada suatu dilema yang besar, dan Esther harus membela bangsanya. Sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan bagi Esther yang masih muda, dan akibatnya bila salah mengambil keputusan pasti bangsanya akan mati. Di tengah kesulitannya, Esther bangkit dan tidak mau terintimidasi dengan ketakutan dan kekhawatiran yang besar demi bangsanya yang akan dibunuh. Dan yang dilakukan Esther yaitu menyerahkan pada Tuhan Yesus. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther, dia mengirim pesan kepada Mordekai bahwa ia meminta sesama Yahudi untuk berpuasa baginya selama 3 hari 3 malam. Dia dan pelayannya akan melakukan hal yang sama. Lalu ia berjanji untuk pergi ke hadapan raja, benar-benar menyadari bahwa ia sedang mempertaruhkan hidupnya. Dan raja akhirnya pada saat Esther menghadap, dia mengangkat tongkat emasnya dan raja membiarkan Esther hidup. Raja pun mengeluarkan keputusan baru. Orang-orang Yahudi bebas untuk membela diri dan membinasakan siapa saja yang akan menyerang mereka. Dia mengangkat Mordekai dan orang-orang Yahudi diselamatkan. Sampai hari ini banyak orang Yahudi merayakan hari raya Purim untuk menghormati peristiwa ini. Dari Esther kita belajar bahwa seringkali rasa takut datang itu adalah manusiawi dan wajar bila diperhadapkan dengan pengambilan keputusan yang sepertinya mustahil. Oleh karena itu, mari mengakui kurangnya keberanian di hadapan Tuhan. Jangan biarkan rasa takut menjadikan kita mundur dari Tuhan dan tidak mengambil keputusan atau tindakan sama sekali. Sadarlah bahwa kita memerlukan pertolongan. Sadarlah bahwa kita tidak bisa melakukan sendiri, dan akuilah bahwa Allah berkuasa, karena Yesus berjanji untuk tidak meninggalkan Anda dan saya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bila hari ini Anda menemui suatu permasalahan yang berat dan harus mengambil suatu keputusan, datanglah pada Yesus dalam doa dan puasa untuk mencari kehendak-Nya dalam membuat keputusan yang tepat. Kemudian dengan yakin buatlah keputusan dengan keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak Anda. Jangan menyerah. Tuhan Yesus membentuk saya dan saudara menjadi gambarnya. Bukan hanya orang-orang yang memperhatikan saya dan saudara-saudara, akan tetapi kita sebagai anak Tuhan adalah layaknya seorang aktor, juga diperhatikan baik oleh Tuhan maupun para malaikat, dan
Setan-setan pun memperhatikan apakah kita setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi Anda dan saya yang sedang berada di atas panggung, iblis berusaha menjatuhkan, sementara Tuhan menjaga kita agar tidak jatuh. Ketika Esther berdoa dan puasa dimulai, setan tahu dia dalam kesulitan. Setan harus bekerja cepat, tapi Esther tetap jalan dan mengandalkan Tuhan. Hati-hati, setan bekerja 24 jam, sementara saya dan saudara kerja hanya 8 jam sehari dan istirahatnya banyak. Esther tidak ada ketakutan dan keraguan, karena Esther memikirkan bangsanya yang mau dibunuh, dan akhirnya Esther menang. Esther mengangkat kepalanya karena dia mendapatkan kemenangan. Bangsanya tidak jadi dibunuh karena dia benar-benar teriak sama Tuhan Yesus. Dengan puasa 3 hari sampai Tuhan menjawab doanya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Anda memiliki takdir untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi anak Tuhan. Anda diciptakan untuk melakukan pertempuran melawan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, kuasa-kuasa jahat, dan Tuhan Yesus memberikan otoritas pada kita untuk mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Tuhan telah berjanji untuk memaafkanmu. Dia telah berjanji untuk membuat Anda dalam kedamaian yang sempurna dalam hidup ini. Dia telah berjanji bahwa rahmatnya cukup untuk semua keadaan. Dia berjanji untuk memenuhi setiap kebutuhan Anda. Dia telah menyediakan penyembuhan untuk semua penyakit Anda dan saya. Dia telah memberi wewenang untuk menggunakan nama Yesus. Dia telah memberi kita kebijaksanaan, dan dia telah berjanji untuk secara pribadi mengantar kita ke surga. Bersiaplah untuk waktu yang terbaik untuk Anda dan saya yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Waktu itu akan datang. Bersiaplah. Jangan pernah menyerah. Don't give up. Semangat dan maju dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami harus mengandalkan Engkau dan tidak menyerah. Kami harus menang atas kuasa-kuasa jahat yang inginkan kami gagal, tapi janji-Mu kepada kami ya dan amin. Dan Engkau senantiasa menjaga kami. Berkati saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, agar mereka dikuatkan dan ada jalan keluar bagi permasalahan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami. Indonesia tercinta, terkait pemerintah kami, TNI, Polri, dan para medis yang masih bekerja menanggulangi COVID-19. Berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Para evangelis penuhi kebutuhan mereka dan juga kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin.